Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi materi yang sudah kalian tulis pada pertemuan kemarin. Jadi pada evaluasi materi kelas 10 RPL 3 yang sudah menyerahkan ada 25 anak. Nah, ini nanti kita bahas apa kesulitan kalian. Kemudian ini yang tidak mengumpulkan evaluasi materinya, saya harap kalian sudah paham, jadi tidak ada kendala atau tidak ada kesulitan dalam pembelajaran. Yes, jadi saya ucapkan terima kasih kepada berapa ini tadi 25 anak yang sudah mengumpulkan evaluasi materinya. Jadi ini sudah saya rekap. Mulai dari punyanya Alif Ramadan sampai ini Winda. Ini sudah saya rekap. Jadi bisa saya simpulkan sebenarnya ada beberapa macam kendala yang kalian alami. Yang pertama adalah tentang fasilitas. Jadi memang keadaannya kayak seperti ini ya anak-anak. Jadi kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka karena ini demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Jadi saya harap, saya minta agar kalian bisa menggunakan fasilitas yang kalian miliki. Jadi gunakan fasilitas kalian dengan maksimal, dengan optimal. Jadi kemarin, bagi yang punya PC atau laptop di rumah, silakan install aplikasi MinGW. Bagi yang tidak punya dan hanya memiliki handphone, silakan kalian mendownload aplikasi C++ Droid. CPP Droid ya. Nah, ini. Tapi mungkin ada beberapa siswa yang HP-nya tidak bisa digunakan untuk mendownload ini CPP Droid dan tidak bisa digunakan untuk menginstal ini. Maka solusinya apa? Kalian bisa menggunakan browser. Jadi browser di HP kalian. Jadi silakan kalian buka browser di HP kalian, bisa Chrome, bisa Opera, atau terserah kalian yang ada di HP kalian apa. Kemudian silakan kalian tuliskan C++ online. Maka di sini akan muncul beberapa C++ online compiler. Jadi ada beberapa. Silakan saja kalian buka. Ini saya kasih contoh, saya buka beberapa. Nah, ini di C++ Shell seperti ini. Jadi kalian bisa menuliskan program kalian di sini, kemudian kalian klik run. Maka outputnya akan muncul di bawah ini, what's your name? Misal saya ketik Indah, maka akan muncul hello Indah. Nah, jadi programnya ditulis di sini, outputnya akan muncul di sini. Kemudian contoh yang lain, ini ada tutorials point. Di sini kalian menuliskan perintahnya atau program kalian di sini, kemudian kalian klik execute, maka hasilnya akan muncul di samping hello world. Ada juga yang ini oleh GDP. Ini kalian ketikkan program kalian di sini, kemudian kalian klik run, maka programnya akan tampil di bawah hasilnya. Nah, jadi dari beberapa compiler online ini silakan kalian coba dan kalian tentukan sendiri mana yang menurut kalian mudah dan gampang kalian gunakan, silakan digunakan. Jadi saya harap fasilitas ini bukan menjadi kendala kalian dalam belajar, apalagi belajar pemrograman. Nah, ini tadi silakan dioptimalkan fasilitas yang kalian punya. Kalau misalkan HP-nya tidak bisa dibuat untuk install CPP Droid, silakan menggunakan browser. Nah, menggunakan compiler online seperti ini. Nah, ini untuk fasilitas. Kemudian banyak yang menuliskan juga kesulitannya karena daring jadi sulit untuk memahami materi. Perlu saya tekankan, kalau mata pelajaran pemrograman ini, kalian tidak cukup hanya membaca materi. Ini bukan pelajaran hafalan. Jadi kalian tidak bisa menghafal materinya, memang sulit. Yang perlu kalian lakukan adalah praktek langsung. Jadi banyak prakteknya, banyak latihan membuat program langsung. Itu akan membuat kalian paham. Karena kalau hanya dibaca, dihafalkan, itu tidak akan ada gunanya tanpa kalian praktek. Jadi silakan praktek langsung membuat program. Kalau kalian menemukan error, ya nggak apa-apa. Karena RPL tidak ada yang tidak akan menemukan error. Error itu sudah menjadi teman bagi RPL. Oke.
ini untuk fasilitas dan juga kesulitannya. Kemudian yang lainnya ada juga tentang perintah input output. Oke, sekarang di sini saya akan mencoba untuk membuat program langsung ya. Jadi saya menggunakan ini C++ compiler online tadi. Saya pilih salah satu ini onlinegdb.com. Nyoba saya buat programnya di sini. Ini jadi pakai browser. Jadi tadi kan menampilkan perintah untuk mencetak hello world. Jadi di sini bisa kalian lihat kalau fungsi dari cout ternyata adalah untuk menampilkan sesuatu. Berarti cout ini adalah untuk keluaran atau output. Nah, untuk materi input output silakan kalian lihat di tugas kelas. Di materi perintah input output ini ada banyak, ada cin cout, printf scanf, endl dan sebagainya. Silakan kalian lihat di sini macam-macam perintahnya. Nah, ini nggak perlu kalian hafal, kalian hanya menggunakan yang kalian butuhkan saja. Jadi misalnya, saya kasih contoh program sederhana, yaitu program untuk menghitung luas persegi misalkan. Kan S kali S luasnya. Oke, jadi kita kalau pakai perintah input output cin cout, nah berarti kita ubah dulu. Jadi ada sisi S dan juga luas L besar. Saya kasih L besar. Ini namanya adalah variabel. Ini tipe data. Nama variabelnya terserah kalian apa. Yang penting kalian mudah untuk memahaminya. Ini sisinya saya kasih S, luasnya saya kasih L besar. Kemudian tipe datanya integer, saya pakai bilangan bulat. Kalau kalian ingin bilangannya itu ada koma-komanya, pecahannya, berarti kalian bisa rubah ini jadi float atau double. Oke, sekarang kita masukkan nilai S. Jadi sisinya berapa? Nah, nilai S yang kalian ketik akan dimasukkan atau disimpan ke dalam perintah cin. Jadi cin ini merupakan perintah untuk inputan. Cin-nya kalian simpan di dalam variabel S. Kemudian luasnya L itu sama dengan S kali S. Maka hasilnya luas persegi adalah, ini kalian tinggal memanggil luasnya berapa. Nah, ini return 0-nya bisa kalian hilangkan, karena return 0 ini berarti membalikkan nilai menjadi 0. Coba kita run. Hasilnya akan muncul. Masukkan nilai S, misalkan S-nya saya isi 9. Enter. Luas persegi ada 81, yaitu 9 kali 9. Nah, ini salah satu program menghitung luas persegi dengan menggunakan perintah input output berupa cin cout. Nah, sekarang kalau kalian lihat di materinya, materi ini perintah input output nggak hanya cin cout, kita coba yang lainnya. Yaitu menggunakan printf scanf. Karena printf scanf itu maka kita tidak butuh iostream, tapi kita butuh stdio.h. Ininya sama, kita hanya merubah cout-nya menjadi printf. Printf-nya masukkan nilai A. Oke, cin-nya itu kita rubah menjadi scanf. Nah, scanf-nya ini pakai %d karena ini adalah integer. Kalau string %s, kalau char %c. Silakan kalian lihat di modulnya atau di materinya. Dan dan S karena kita memasukkan nilainya ke dalam variabel S. Kemudian ini kita ganti menjadi printf. Berarti luas persegi adalah berapa? Kita panggil %d/n ini untuk enter. Nah, kita panggilnya L. Kita jalankan. Nah, ini ada ada error, yaitu expected titik koma before L. Nah,